Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Miftahudin selaku dosen penguji serta seluruh mahasiswa, terkhusus mahasiswa STEM di Bandung. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mustikma Roaina dengan NPM 201230006. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil pemahaman saya dalam mata kuliah teori ekonomi makro dengan fokus pada perspektif Islam dan realitas ekonomi di Indonesia, khususnya terkait kemiskinan, pengangguran, dan peran Danantara Indonesia sebagai sovereign wealth fund baru. Nah, dalam makro ekonomi Islam, kemiskinan dan pengangguran bukan sekedar masalah ekonomi, melainkan juga masalah moral dan juga sosial. Nah, Islam memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Sedangkan pengangguran lebih dari sekedar tidak memiliki pekerjaan, tapi merupakan bentuk tidak optimalnya potensi manusia untuk berkontribusi dalam pembangunan. Solusi dalam Islam itu tidak hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga distribusi kekayaan yang merata melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Nah, pemerintah itu berperan sebagai fasilitator untuk menjamin keadilan sosial, di mana setiap individu mendapatkan hak hidup yang layak. Dan Islam juga menempatkan kerja itu sebagai bagian dari ibadah. Nah, di sini ada beberapa analisis ya terkait dengan realitas kemiskinan dan pengangguran, dan saya mengambil di Provinsi Jambi. Berdasarkan data BPS pada bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Jambi itu sebesar 7,58%. Angka ini sedikit menurun, tetapi kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat pesat. Artinya kondisi orang miskin makin parah dan kesenjangan antara mereka itu makin besar. Nah, pengangguran terbuka per Februari tahun 2024 tercatat 4,45%. Meski ada sedikit penurunan, angka pengangguran tinggi terutama dari lulusan SMA dan perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa penciptaan kerja belum sejalan dengan peningkatan pendidikan. Nah, masalah ini semakin kompleks di kota besar, meski jumlah orang miskin lebih banyak di desa. Kemiskinan lebih dalam justru terjadi di kota karena biaya hidup yang lebih tinggi gitu. Nah, pemerintah pusat dan daerah telah melakukan banyak langkah konkret yang sejalan dengan makroekonomi Islam. Salah satu langkahnya yaitu optimalisasi ZISWAF. Melalui Basnas dan BWI, dana zakat tidak hanya untuk konsumsi tapi untuk pemberdayaan ekonomi. Contohnya zakat produktif untuk modal UMKM dan wakaf produktif untuk klinik, sekolah, dan sektor real lainnya. Dan langkah yang kedua itu pemberdayaan UMKM. Akses modal melalui BMT dan Bank Syariah Indonesia serta pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan produktivitas. Dan selanjutnya itu juga ada pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Nah, Balai Latihan Kerja atau disingkat dengan BLKAD dan program Kartu Pekerja itu membantu peningkatan skill masyarakat agar lebih siap kerja atau berwirausaha. Dan yang selanjutnya itu ada insentif investasi dan ekonomi halal. Nah, pengembangan industri halal dan kemudahan investasi untuk menarik investor di sektor-sektor strategis. Dan langkah selanjutnya itu ada kebijakan fiskal dan moneter yang inklusif. Nah, program sosial seperti PKH, BLT, dan pengembangan keuangan syariah turut memperkuat peran negara dalam menciptakan keadilan ekonomi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya terkait dengan Danantara Indonesia. Nah, Danantara Indonesia yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Februari tahun 2025 adalah Badan Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund Indonesia. Nah,
fungsinya mirip dengan Temasek di Singapura gitu. Dari perspektif Islam, peran Danantara itu selaras dengan prinsip makroekonomi Islam. Nah, kenapa? Karena pertama, dia mengoptimalkan aset produktif. Nah, di sini menghidupkan aset negara yang selama ini tidur menjadi sumber investasi. Dan selanjutnya, mereka menciptakan lapangan kerja. Nah, proyek infrastruktur dan industri akan menyerap banyak tenaga kerja. Dan selanjutnya juga mendorong keadilan distribusi. Nah, keuntungan Dinantara disalurkan kembali ke masyarakat lewat program pemerintah. Dan selanjutnya juga mendukung keberlanjutan. Investasi pada energi terbarukan dan teknologi itu mencerminkan prinsip maslahah. Nah, dan terakhir itu meningkatkan ketahanan sosial, mengurangi kebergantungan terhadap impor dan perkuat ekonomi di dalam negeri. Nah, dan selanjutnya di sini ada 5 indikator dan prospek ekonomi makro Islam di Indonesia. Nah, di antaranya itu ada yang pertama, pertumbuhan keuangan syariah. Dan yang kedua itu ada penguatan industri halal. Dan yang ketiga itu ada penggunaan sukuk negara. Dan yang keempat itu ada pengelolaan siswap. Dan terakhir itu ada indeks ekonomi dan keuangan syariah global, di mana Indonesia berada di peringkat ketiga dunia. Nah, seperti itu. Dan prospek ke depan itu sangat cerah. Kenapa dibilang sangat cerah? Ada beberapa alasan yang bisa membuat mereka dikatakan bisa sangat cerah. Nah, yang pertama, Indonesia itu punya potensi domestik besar dengan mayoritas penduduk muslim, dan regulasi dan kelembagaan seperti KNEKS terus diperkuat gitu. Dan digitalisasi mempercepat inklusif ekonomi syariah. Namun tantangan seperti literasi rendah dan dominasi sistem konvensional masih perlu diatasi, itu harus juga kita perhatikan. Dan selanjutnya terkait dengan konflik Israel dan Iran itu berdampak besar terhadap ekonomi Islam. Salah satu dampaknya adalah kenaikan harga minyak atau inflasi global. Dan yang kedua itu penurunan daya beli dan investasi. Dan ketiga itu ada gangguan rantai pasok. Dan yang keempat itu ada volatilitas nilai tukar dan pasar syariah. Nah, bagi Indonesia ini mempengaruhi APBN, subsidi energi dan kestabilan rupiah. Untuk itu, ekonomi Islam perlu terus diperkuat agar lebih tahan terhadap gejolak global. Seperti itu. Nah, dan terakhir saya akhiri demikian presentasi saya tentang makroekonomi Islam dan perannya dalam mengatasi masalah nyata seperti kemiskinan, pengangguran, serta tantangan global. Semoga paparan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang pentingnya ekonomi yang tidak hanya tumbuh tetapi juga adil dan berkah. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.